Hasbullah, spesialis konsultan spine, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Andalusia, Dr. Muhammad Adrian Paripurna, Magister Manajemen Rumah Sakit, yang terhormat Ketua ID Serang, yaitu Dr. Atep Supriyadi, spesialis emergency, yang terhormat narasumber kami, Dr. Teti Sri Gunarti, spesialis anak, serta para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga dapat bersilaturahmi secara online dalam acara webinar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Aprianti, selaku moderator. Izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, sambutan Direktur Rumah Sakit. Kelima, pemaparan materi, tanya jawab, sesi dokumentasi, dan penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Qawi Khairun Insan Kamil. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dulu maafnya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Qawi Khairun Insan Kamil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir acara. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada tim media dimohon untuk memasukan
kandungannya adalah lemak dan digest yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang. Baik, terima kasih untuk tim media. Selanjutnya untuk sambutan dari Direktur Rumah Sakit Andalusia, dikarenakan Direktur berhalangan hadir, maka kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu ke acara inti. Sebelum ke acara inti, mari kita sama-sama simak video Rumah Sakit Andalusia berikut ini. Silahkan tim media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak RS Andalusia yang telah menyelenggarakan webinar kali ini, dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kembali ya mengenai stunting, khususnya mengenai deteksi dini gagal tumbuh untuk mencegah stunting, dan bagaimana tata laksana stunting sesuai alur rujukan mulai dari posyandu hingga ke res rumah sakit ya, sebagai rujukan tersier. Slide. Sebagai pendahuluan, malnutrisi secara umum merupakan masalah pada balita secara global, dan malnutrisi ini tidak hanya untuk stunting saja, tapi mulai dari dia gizi lebih, overweight, gizi kurang, gizi buruk, bahkan sampai terjadi stunting. Di dunia sendiri, dari data WHO, 5-7% balita di dunia mengalami gizi lebih. Ini data tahun 2020. Sedangkan yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk sekitar 6,7%. Sedangkan yang stunting sendiri lebih tinggi lagi, yaitu 22-2%, yaitu sekitar 149,2 juta anak. Dan ini termasuk dikatakan prevalensi tinggi, karena dikatakan tinggi bila prevalensinya antara 20-30%. Ini data yang di dunia ya. Nah, sedangkan di data dari Global Hunger Index tahun 2021, Indonesia sendiri termasuk urutan 71 dari 116 negara dengan hunger moderat, jadi termasuk tinggi ya. Slide. Dan bagaimana data di Indonesia dari tahun 2013, data dari Riskesdas, balita yang mengalami stunting yaitu 37,2%, sedangkan baduta 32,8%. Ini tinggi ya, yang tadi dikatakan tinggi bila 20-30%, ini lebih dari 30%. Dari tahun 2018 mengalami sedikit penurunan. Balita 30.
Slide. Bisa slide-nya. Nah, sekarang malnutrisi. Dikatakan malnutrisi bila terjadi defisiensi nutrisi ataupun kelebihan atau ada ketidakseimbangan antara asupan energi dan zat gizi. Jadi klasifikasinya bisa dia kekurangan gizi atau undernutrition. Dan ini dikatakan kurang gizi bila berat badan berdasarkan tinggi badannya kurang. Itu kurang dari -2 ya. Sedangkan dikatakan stunting, kita lihat dari tinggi badan atau panjang badan berdasarkan usia, bila kurang dari -2 standar deviasi. Dan dikatakan gizi kurang bila berat badan berdasarkan usianya kurang. Jadi kalau yang dikatakan gizi kurang itu kita lihatnya dari berat badan per tinggi badan. Jadi bukan dari berat badan per usia. Kalau berat badan per usia kita definisikan sebagai berat badan yang kurang. Jadi kalau untuk melihat status gizi dari berat badan berdasarkan panjang badan. Sedangkan dikatakan stunting bila panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia kurang dari -2 standar deviasi dari kurva WHO ya. Ini biasanya terjadi akibat kekurangan gizi kronis. Sedangkan gizi berlebih dan obesitas pun bermasalah ya. Jadi terlalu banyak lebih juga tidak bagus, kurang juga tidak baik. Jadi ini karena ini akan berisiko terkena penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Slide. Dan dari data-data yang tadi angka yang kita lihat di slide sebelumnya belum memisahkan antara pendeknya karena faktor nutrisi ataupun non-nutrisi. Yang non-nutrisi ini bisa karena faktor genetik, hormon, ataupun familial ya, keluarga. Dan kalau dari definisi WHO, stunting itu terjadi karena interaksi antara berbagai faktor. Jadi asupan gizi yang kurang dan atau kebutuhan gizi yang meningkat. Nanti kita akan pelajari apa penyebab asupan gizi yang kurang maupun kebutuhan gizi yang meningkat. Slide. Nah, sekarang kalau asupan kurang ini bisa karena kemiskinan, penelantaran, ataupun dia sebetulnya tidak miskin, tapi karena pendidikan dan pengetahuan yang kurang mengenai praktek pemberian makan yang benar pada bayi dan balita, yaitu mengenai ASI, mengenai kecukupan protein hewani pada MPASI. Bisa juga pengaruh budaya atau ketersediaan bahan makanan setempat. Karena sering juga yang sebetulnya dia mampu, namun pemberian makannya salah. Jadi harusnya MPASI itu dimulai dengan memberikan makanan tinggi protein hewani, malah hanya diberikan bubur susu saja, misalnya yang instan yang sekali jadi ya. Ini juga bisa mempengaruhi terhadap kurangnya asupan. Slide. Nah, sedangkan yang tadi kan yang pertama penyebabnya kurang asupan, yang kedua adalah peningkatan kebutuhan. Jadi kebutuhan yang meningkat bisa karena faktor penyakit kronis yang perlu PKMK. PKMK itu adalah pangan untuk keperluan medis khusus. Itu biasanya susu yang kalorinya tinggi, pun kalau spesifikasinya khusus, misalnya pada penyakit jantung bawaan, yang biasanya pada anak dengan PJB dia membutuhkan susu yang kalorinya tinggi karena perlu pembatasan cairan pada pasien PJB. Ataupun pada alergi susu sapi, ini perlu susu yang ekstensif hidrolisa, yang sudah dihidrolisa secara ekstensif. Sedangkan pada bayi BBLR, yang bayi prematur, misalnya dia perlu kalori yang lebih tinggi. Dan juga kelainan metabolisme bawaan, yang misalnya perlu susu khusus ya. Dan ini penyakit kronis yang perlu PKMK. Sedangkan infeksi kronis karena hygiene dan sanitasi yang buruk juga mempengaruhi terhadap kejadian stunting. Misalnya diare kronis yang lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan diare, terus sehingga asupan makanan yang masuk tidak adekuat. Dan juga penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Misalnya TBC, difteri, pertusis, dan campak. Jadi khusus untuk TBC, jadi anak stunting ini berisiko tinggi terkena sakit TBC. Dan prevalensi TBC pada anak stunting di Indonesia sekitar 38,1%. Jadi kalau misalnya menemukan anak dengan stunting, kita harus eksplor apakah ada penyakit TB pada anak tersebut. Slide. Dan stunting ini tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Jadi anak pendek karena malnutrisi kronis itu tidak tiba-tiba dan biasanya selalu diawali dengan perlambatan pertambahan berat badan. Jadi sebelum dia menjadi stunting itu pasti diawali dengan gagal tumbuh dulu. Jadi kita seharusnya bisa mendeteksi dini terjadinya gagal tumbuh sebelum terjadi stunting.
Jadi kalau sudah stunting sudah susah ya. Kalau misalnya ada gagal tumbuh, kita bisa intervensi dari situ. Jadi sebaiknya kita intervensi dari sejak dia terjadi gagal tumbuh atau wake filtering. Nanti kita belajar ya bagaimana cara untuk mendeteksi gagal tumbuh pada bayi. Jadi dari sisi penelitian, bayi yang lahir pendek, misalnya bayi lahir nih baru lahir, tinggi badannya kurang dari normal, biasanya akan terus mengalami length filtering, jadi perlambatan panjang selama masa bayi, terutama karena perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan. Jadi lahirnya panjangnya, berat badannya kurang, kalau tidak diintervensi dini dengan pemberian nutrisi yang adekuat, nanti 3 bulan berikutnya selalu akan kurang-kurang terus gitu. Harusnya dia mengejar ya. Dan jika berat badan berdasarkan usia lahir, saat lahir kurang dari -1 standar deviasi, risiko stunting saat usia 12 bulan adalah 14 kali lipat. Jadi jadi kita harus follow up-nya mulai dari bayi lahir, saat dia ASI 6 bulan pertama, mulai MPASI ini harus dipantau ya, jangan sampai terjadi stunting. Slide. Nah ini bagaimana terjadi stunting, biasanya tadi wake filtering dulu, ada gagal tumbuh, yang harusnya per bulan misalnya dalam 3 sebulan pertama naik 750 gram, dia hanya naik setengah kilo. Dia naik sih dari 1 bulan dari 0 ke 1 bulan, tapi naiknya tidak adekuat. Dan kalau ini tidak ditata laksana secara adekuat, jadi terus menerus tiap bulan kurang, nanti laju pertambahan linearnya melambat karena tubuh akan berusaha mempertahankan status gizi. Jadi tubuh itu akan bertahan status gizi, kan tadi berat badan berdasarkan tinggi badan ya. Jadi tidak akan langsung terlihat pendek, tapi kelihatannya proporsional, tapi ternyata setelah diukur pendek karena dia terjadi kekurangan berat badan yang terjadi secara terus-menerus. Nah ini kalau misalnya tidak diintervensi dan tidak ditata laksana secara baik, akan terjadi stunting atau malnutrisi kronik. Slide. Jadi ini saling pengaruh ya, stunting syndrome, mulai berpengaruh dari dia ibu hamil, misalnya sebelum hamil, kondisi ibunya, kesehatan ibunya, status gizinya, ini pengaruhi akan berat janin yang akan dia kandung. Lalu selama dia hamil juga asupan nutrisinya kalau kurang juga akan berpengaruh. Begitu dia lahir juga, yang tadi kalau berat badan, tinggi badannya kurang saat lahir, ini juga pengaruh terhadap kejadian stunting. Nah terus ini siklusnya akan berulang. Kalau misalnya berat badan kurang, tinggi badan kurang, imunitasnya juga rendah, Sama sehingga siapa, Pak? infeksinya juga akan semakin tinggi. Jadi dengan adanya infeksi semakin menurunkan juga asupannya, sehingga sangat saling pengaruhi ya, faktor lingkungan mulai dari prenatal, postnatal, saat masa dia balita, baduta, balita. Dan ini pencegahan dan intervensi stunting ini dapat dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari ini mulai dari saat dia ibunya hamil sampai umur 2 tahun. Jadi ini setiap fase ini bisa kita intervensi. Misalnya ibu hamil, asupan gizinya harus baik. Begitu lahir, berat badan bayinya ASI eksklusif, pantau berat badannya cukup atau tidak. Lalu mulai dari MPASI-nya. Kenapa dia penting? Karena 1000 hari pertama itu adalah pembentukan otak ya. Pembentukan sampai umur optimalnya itu sampai umur 2 tahun. Slide. Sebelumnya, nah, jadi ini 1000 hari pertama itu mulai dari yang tadi konsepsi ya, sampai ibu hamil sampai ke umur 2 tahun, ini yang masa puncaknya pembentukan sel-sel saraf dan koneksinya ya. Dan bila misalnya nah ini kita bisa intervensi mulai dari hamil, lahir, dan tadi ASI, MPASI dengan memantau tumbuh kembangnya. Kalau tidak dipantau tidak akan terdeteksi ya. Dan bila sudah lewat dari 2 tahun sampai 5 tahun gitu, tetap ini dan tidak diintervensi, ini akan pengaruhi terhadap fungsi kognitif anaknya. Slide. Jadi yang tadi ya, malnutrisi pada periode usia 0 sampai 2 tahun akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan otak. Dan ini akan mengakibatkan mengganggu perkembangan jangka panjang.
Dari penelitian, sudah banyak penelitiannya ya di yang multisenter di Indonesia, Malaysia, Thailand, itu stunting secara bermakna berhubungan dengan penurunan IQ, terutama verbal, dengan nilai IQ kurang dari 89. Slide. Nah ini juga, dan kalau sama ya membandingkan dampak stunting yang tidak diintervensi maupun diintervensi, walaupun intervensi tetap tidak hanya sedikit berpengaruh terhadap kecerdasan, dan ini sifatnya irreversible. Makanya kita sebaiknya lebih berperan untuk mendeteksi gagal tumbuh untuk mencegah stunting. Slide. Nah, apa dampak stunting secara jangka pendek itu akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas, karena dengan dia kurang berat badan, kurang berpengaruh terhadap penurunan kekebalan sistem imun. Begitu sistem imunnya turun, peningkatan resiko infeksi, terutama yang tadi itu ya, yang TBC paling sering, dan biasanya anak-anak yang kurang berat badannya juga tidak diimunisasi. Jadi semakin meningkatkan resiko infeksi yang bisa terjadi. Sedangkan efek jangka panjangnya ini gagal mencapai potensi kognitif yang harusnya anaknya cerdas dari potensi genetiknya, ternyata dalam perkembangan setelah lahir tidak mendapatkan asupan yang adekuat sehingga di bawah potensi genetik. Dan juga gagal mencapai potensi kemampuan fisiknya, mempengaruhi kapasitas kerja dan status ekonomi di masa depan, dan bila berisiko juga mengalami penyakit degeneratif saat dewasa. Slide. Slide ya, yang ini sebelumnya. Lanjut satu lagi. Nah ini bagaimana sebelumnya? Slide sebelumnya ini kejauhan. Sebelumnya mundur. Nah ini yang diagnosis. Lanjut. Nah udah stop. Jadi stop yang tadi yang diagnosis. Udah stop. Diagnosis itu kita berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pengukuran antropometri. Nanti kita lihat ya bagaimana cara pengukurannya, lalu cari faktor-faktor risiko dan red flag pada stunting, dan lakukan pemeriksaan lab dan penunjang sesuai indikasi. Lalu cek juga bila pendek dengan gizi baik atau gizi lebih, ini belum tentu stunting ya. Cek, lakukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan stunting, evaluasi tinggi potensi genetik, kita perlu ukur tinggi badan orang tua, ibu dan bapaknya, lalu cek riwayat prenatal, pasca natal, apakah ada gagal tumbuh dan malnutrisi sebelumnya. Kalau jadi yang penting itu yang biasanya suka ada KMS kan. Nah lihat kalau misalnya anaknya dari awal sampai ini selalu naik, tapi ini dengan kanal yang sama gitu ya, dan tidak ada riwayat malnutrisi sempat turun gitu, dan ibu bapaknya juga pendek biasanya, dan biasanya itu mungkin familiar. Nanti kita bisa dihitung juga tinggi potensi genetiknya. Kalau misalnya anaknya klinisnya baik, ini atau kalau di atas 2 tahun kita bisa lakukan bone age. Jadi tidak semua pendek itu adalah stunting. Bisa kita evaluasi dari riwayat perkembangan sebelumnya. Slide. Nah ini pendek ini bisa varian normal, bisa pendek patologis. Ya kalau pendek patologis ini kalau proporsional bisa prenatal atau pasca natal. Kalau disproporsional biasanya kelainan genetik. Slide. Nah sekarang tadi untuk diagnosis ya, lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kalau anamnesisnya biasanya orang tua membawa anak karena anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Namun ini jarang juga ya, seringnya sih datang ke kita karena keluhan yang lain, tapi setelah kita cek, diukur tinggi badan, berat badan, baru ketahuan tuh anaknya lebih pendek, atau anaknya stunting, atau anaknya gagal tumbuh. Jadi semua pasien anak harus kalau misal berobat nih, periksa juga tinggi badan, berat badan. Karena kalau tidak diperiksa kita tidak akan tahu ya. Dan ini kalau misalnya anaknya ternyata stunting, kita anamnesis, kita cari faktor risiko dari ibu, anak maupun faktor lingkungan. Faktor ibu tanyakan riwayat selama hamil.
Lalu prakonsepsi ya sebelum ibunya hamil, lalu saat dia kehamilan, apakah ada penyakit, status gizinya, ya HB-nya, selama menyusui bagaimana, apakah ada riwayat pertumbuhan janin terhambat, apakah ada riwayat prematur. Jadi berat badan saat lahir ditanyakan. Jadi riwayat infeksi ibu, gizi ibu, HB biasanya ya berpengaruh. Ini ditanyakan. Lalu riwayat dia lahir dan riwayat prematur. Sedangkan faktor anaknya kita tanyakan pemberian ASI, apakah diberikan ASI eksklusif. Itu MPASI. MPASI dimulai diberikan usia umur berapa dan apa yang diberikan. Jadi bukan hanya ditanya, ibu kasih makan nggak anaknya? Iya dikasih makan, tapi tanyakan apa makannya bu gitu ya. Jadi misalnya masa kasih bubur susu dok yang ini yang misalnya ya kayak yang merek tertentu gitu ya, yang beli instan. Nah itu bisa ketahuan berarti tidak benar pemberian makannya. Karena pemberian makan yang benar itu harus ada protein hewaninya. Jadi mulai umur 6 bulan kita harus memberikan dia protein hewani, bisa berupa lauknya bisa ikan, ayam, telur, itu mulai diberikan mulai dari dia mendapatkan MPASI. Yang membedakan adalah konsistensinya, mulai bubur yang misalnya 6 bulan belajar kita hanya memberikannya komposisinya sama, tapi konsistensinya yang bubur lumat, bisa nanti begitu nambah usia yang cincang halus dan cincang kasar, nanti umur 1 tahun itu udah berikan makanan keluarga. Tapi komposisinya sama, jadi ada lauknya, sayurnya gitu ya. Boleh kita memberikan misalnya garam dan gula sedikit ya untuk faktor perasa. Dan juga tanyakan imunisasi, apakah imunisasi lengkap sesuai usia ya. Perkembangannya juga ditanyakan, misalnya umur 4 bulan, tengkur umur berapa bu? Tanyakan ya. Dan lalu adakah infeksi berulang? Apakah selama ini sering sakit? Tiap bulan sakit, batuk pilek, apa sering demam? Ini ditanyakan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kejadian stunting. Lalu faktor lingkungan, tanyakan kondisi lingkungan rumahnya dan juga sosioekonomi keluarga. Dan jangan lupa ditanyakan apakah ada yang menderita TBC di keluarga, yang batuk-batuk lama atau batuk darah, ini ditanyakan. Atau rokok juga ya, itu pengaruhi. Sosioekonomi keluarganya juga penting ditanyakan. Dan ini status prakonsepsi ibu, jadi ibu yang tinggi badannya kurang dari 150 cm dan berat badan kurang 43, IMT kurang 17,5, ini resiko tinggi memiliki anak stunting usia 2 tahun. Slide. Nah, sekarang pemeriksaan antropometri. Jadi pemeriksaan antropometri ini penting karena kita bisa menilai berat badan anak, status gizi anak maupun tinggi anak ya. Yang dilakukan adalah mengukur berat badan berdasarkan usia, panjang badan berdasarkan usia untuk di bawah 2 tahun, tinggi badan berdasarkan usia untuk di atas 2 tahun, dan berat badan berdasarkan panjang badan. Nanti lihat length increment-nya, pertumbuhan tingginya, weight increment, pertumbuhan berat badannya, rasio segmen atas dan bawah tubuh. Parental height, tertinggi potensi genetik juga penting. Tanyakan tinggi ibu, tinggi ayah. Cari red flag penyebab organik pada stunting. Nanti kita lihat apa aja red flag-nya. Lalu kriteria anthropometric stunting itu berdasarkan WHO adalah tinggi badan berdasarkan usia atau berat badan, panjang badan berdasarkan usia kurang dari -2 standar deviasi dari kurva WHO tahun 2006. Dan ini pengukuran sesuai standar ya, baik tekniknya, alat timbangnya, ukur dan plottingnya juga harus benar dan interpretasikan hasil. Dan pendek yang didahului oleh perlambatan pertumbuhan dapat diperkirakan sebagai stunting. Jadi kalau kita lihat, makanya penting KMS atau riwayat tumbuh kembang sebelumnya, lihat apakah tiap bulan kurang terus berdasarkan berat badan, berdasarkan umurnya. Kalau kurang terus sih kemungkinan terus dia stunting, kemungkinan dia stunting. Jadi kalau yang diantaranya salah satu cara untuk membedakan dia pendeknya stunting atau pendek varian normal adalah weight age-nya, jadi tinggi berat badan berdasarkan usia kurang dari tinggi badan berdasarkan usia dan kurang dari usia kronologis. Kalau ini memenuhi, kemungkinan ini stunting. Slide. Dan ini jadi pemeriksaan ini untuk penimbangan ya. Ini untuk ukur lingkar kepala, kita ukur dari tonjolan yang paling tulang menonjol ya di frontal, lingkar. Lalu untuk berat badan lakukan dengan timbangan yang digital.
Jadi yang di koma ya, 0 sampai koma 00. Slide. Nah, ini untuk tinggi badan. Kalau misalnya di bawah 2 tahun, kita ukur tinggi dengan tinggi badannya berbaring. Harus 2 orang untuk menahan kepala di bagian kepala dan menahan ujung kaki di sini. Baru kita lihat. Sedangkan kalau di atas 2 tahun, bisa berdiri ukurnya. Dan ini harus menempel harus menyandar ya. Ini tumit nempel, betis nempel, bokong nempel, dan punggung sama kepala. Ini harus nempel. Dan ini yang melihat adalah, dilihatnya dari sini, jangan lihat dari atas. Jadi yang mengukur harus berdiri sejajar dengan anak. Baru kita lihat ini berapa senti ya. Ini cara pengukurannya. Jadi di bawah 2 tahun bertidur, di atas 2 tahun berdiri. Slide. Nah, ini kurva WHO. Kita bisa plot ke sini. Di sini ada standar berat badan berdasarkan menurut umur sampai umur 60 bulan. Kita bisa lihat ke sini. Nanti lihat dulu pertama jenis kelamin, laki-laki perempuan beda. Lalu standar berat badan berdasarkan usia, nanti panjang badan berdasarkan usia, dan berat badan dibandingkan panjang badan. Misalnya umur 1 tahun 12 bulan, dia beratnya 5 kilo. Dia misalnya yang kita ukur beratnya 6 kilo, 6,5 kilo. Nah, ini ternyata kurang dari -3. Ini berarti berat badan sangat kurang. Ya. Jadi gitu kita ukur dari sini, dari umur, lalu lihat yang kita periksa ada di mana. Nanti kita bisa tahu. Yang dikatakan normal kalau di antara -2 sampai. Kalau yang topikal kita gunakannya natrium atau asam fusidat, kemudian yang keduanya baru mungkin. Oke, maksudnya. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya anak di atas 2 tahun bisa kita pakai ini. Ini untuk mengukur lingkar kepala. Slide. Nah, ini sekarang ada berat. Nah, ini untuk mengukur risiko gagal tumbuh ya. Kalau misalnya kenaikan berat badan, ini ada ya di WHO, bisa di-download. Kita bisa mengukur ada interval yang 0 sampai 4 minggu, ini per bulan, 2 sampai nanti 1 sampai 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, 3 sampai 4. Nah, jadi kalau misalnya dari lahir sampai umur 1 bulan. Misalnya idealnya itu normalnya nambahnya 1 kilo, 1000 gram. Kalau misalnya lahirnya 3 kilo, dia umur 1 bulan hanya nambahnya 300 gram. Berarti dia di bawah 3 persentil 3. Nah, kalau kita katakan dia gagal tumbuh kalau misalnya kenaikan berat badannya kurang dari P5 berdasarkan grafik WHO. Jadi kalau kurang dari ini P5 460 ya. Jadi normalnya itu 750 sampai 1000 ya. Bagusnya idealnya 1000 nambahnya. Jadi kalau nambahnya kurang dari 460 gram ini udah dikatakan gagal tumbuh. Nah, ini yang penting kita deteksi. Jadi anak bukan bayi tidak hanya asal naik saja, tapi naiknya adekuat atau tidak ya. Misalnya datang umur, ini ada grafik, ada ininya, ini saya hanya sebagai contoh. Ini sebetulnya durasinya ada yang per 2 bulan, per 3 bulan ya. Jadi intinya kalau misalnya di bawah kenaikannya kurang dari persentil 5 ini sudah termasuk gagal tumbuh. Jadi ini hati-hati, harus segera intervensi biar tidak berlalu-lalu sampai tiap bulan kurang, nanti dia akan terjadi stunting. Mudah-mudahan jelas ya. Slide. Nah, ini analisis hasil pengukuran antropometri. Setelah kita cek tadi kan berat badan diukur, tinggi badan diukur. Lalu kita plot berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, dan berat badan berdasarkan tinggi badan. Interpretasinya bagaimana? Nah, kalau yang tadi saya bilang kalau BB per U ini menandakan berat badan berdasarkan usia ya. Berat badan sangat kurang atau normal atau lebih. Berdasarkan tinggi badan berdasarkan usia, ini yang kita nilai untuk menilai stunting. Kalau kurang dari -3 sangat pendek. Kalau pendek itu -3 sampai
-2. Normalnya tuh antara -2 sampai +3. Nah, kalau status gizi ini dilihat dari berat badan berdasarkan panjang badan atau BB berdasarkan TB. Jadi gizi buruk itu kalau kurang dari -3, gizi kurang -3 sampai -2. Normal itu -2 sampai +1. Beresiko gizi lebih itu at risk ya, +1 sampai +2. Ini sebetulnya masih normal tapi beresiko kalau tidak di ini intervensi akan menjadi gizi lebih. Kalau overweight itu di atas +2 sampai +3. Obesitas di atas +3. Jadi normalnya biar nggak bingung, normalnya itu antara -2 sampai +2. +2 di catatan ya. Termasuk yang stunting juga. Normal itu antara -2 sampai +3. Tinggi itu di atas +3. Sedangkan berat badan normalnya antara -2 sampai +1. Jadi untuk patokan paling bawah kita ngapalinnya -2 ya. Kalau kurang dari -2 sudah mulai bermasalah. Kalau BB per U kurang dari -2 berarti berat badannya kurang ya. Kalau status gizi kita lihat dari BB per PB. Kalau kurang dari -2 udah gizi kurang. Nah, ini yang harus kita deteksi dan kita intervensi. Udah mulai gizi kurang nih, antara -3 -2 ini harus dicari penyebabnya apa. Apakah ada asupan yang kurang, apakah karena ada infeksi, ada kebutuhan yang meningkat karena infeksi. Jadi dua itu, asupan kurang atau ada infeksi. Ini kalau stunting itu sama juga ya, di antara kurang dari -2. Mudah-mudahan jelas ya. Slide. Yang ini IMT ya. Ini juga sama ya, gizi kurang itu, gizi baik itu antara -2 sampai +1. IMT, BMI ya, diukur dari berat badan, dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Gizi buruk kalau IMT-nya kurang dari -3. Ini untuk overweight ya, di atas +2. Slide. Nah ini yang tadi kan kita harus cari red flag. Red flag itu apa aja? Cari yang tanda bahaya yang bisa menyebabkan terjadinya gagal tumbuh. Yang pertama kelainan jantung. Apakah ada murmur, misalnya bengkak, atau clubbing finger, sinus kebiruan pada ujung jari, ini biasanya ada kelainan jantung. Lalu apakah ada bocor jantungnya, apakah ada bengkak kakinya, ini curiga kelainan jantung, harus dievaluasi lebih lanjut ya. Apakah ada delay development, misalnya perkembangannya terlambat, umur 8 bulan belum bisa tengkurap atau belum bisa angkat kepala. Nah, ini juga mulai delay. Jadi harus dideteksi dari dini. Jadi kalau meriksa bayi itu mulai dari tanya gizinya, imunisasinya, status perkembangannya juga harus ditanyakan. Apakah ada dysmorphic misalnya Down syndrome. Ini yang paling sering ya. Kelihatan biasanya dia beresiko terhadap gagal tumbuh, kelainan jantung maupun gangguan perkembangan. Lalu gagal tumbuh karena yang tadi kalorinya tidak adekuat. Apakah juga ada organomegalo atau limfadenopati atau infeksi berulang atau ISK atau TB ya, ataupun diare berulang. Ini juga akan pengaruhi terhadap kejadian stunting. Ini tanda-tanda bahaya yang harus dicari ya. Dan pemeriksaan penunjang dilakukan bila terdapat red flag. Lalu periksa sesuai indikasi. Misalnya kalau ini curiganya terhadap ada kemungkinan TB ini, kita bisa lakukan tes mantuk. Misalnya di puskesmas kan biasanya sekarang sudah ada ya tes mantuk ya, bisa dikerjakan. Bone age dilakukan bila usia di atas 2 tahun untuk menyingkirkan kelainan pertumbuhan primer dan juga screening TBC. Slide. Nah sekarang tata laksana. Jadi ini kita bagi pencegahannya primer, sekunder, dan tersier. Primer ini dilakukan di posyandu. Ini perannya sangat penting ya. Sekunder dilakukan di puskesmas atau klinik pertama, tersier dilakukan di rumah sakit. Slide. Nah ini, sedangkan dari ini sendiri sudah ada Permenkesnya tentang PNPK ya, Pedoman Nasional Tata Laksana Stunting. Ini saya ambil dari sana, jadi ini sudah lengkap bagiannya, alur rujukannya mulai dari posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Jadi
Slide. Nah, ini untuk pencegahan primer dilakukan di posyandu. Posyandu dan ini sangat berperan penting karena di semua desa kan ada ya puskesmas, beberapa posyandu kan banyak. Nah, ini penting karena kalau misal dikerjakan dengan benar, ditimbang dan diukur tingginya, akan ketahuan nih dia gizi baik atau enggak. Apakah ada weight faltering, tadi gagal tumbuh. Apakah ada misalnya ada gagal tumbuh, berat badan kurang, gizi kurang. Tadi kan jelas ya, berat badan kurang itu berat badan berdasarkan usia. Kalau gizi kurang itu berat badan berdasarkan tinggi badan. Dan apakah dia ada gizi buruk, apakah ada stunting, apakah PBLR atau prematur bisa ditanyakan. Jadi ini di posyandu harus bisa mendeteksi 5 ini, ya. Gizi baik, ada gagal tumbuh, gizi buruk, stunting maupun BBLR atau prematur. Dan kalau misalnya gizinya baik, berarti jelaskan mengenai pemberian makanan tambahan protein dan jelaskan juga makanan tambahan yang penting itu yang mana, yang perlu itu yang benar, yang bagaimana. Ya, berikan sumber protein hewani dan yang tinggi proteinnya itu adalah telur dan susu. Ini sesuai usia ya, susu sesuai usia, telur sesuai usia. Ini slide. Ini untuk pencegahan primer. Jadi pencegahan primer ini tingkat kader di posyandu, biasanya ada bidan dan TPG ya. Ini untuk deteksi dini weight faltering ataupun gagal tumbuh. Pantau pertumbuhan, ukur berat badan dan tinggi badan dengan alat dan metode standar. Nah, ini perlu digarisbawahi karena di posyandu sampai saat ini yang saya terakhir ini ya, ternyata masih pakai dacin ya. Harusnya timbangan yang digital. Karena tingkat keakuratannya berbeda dan itu kesalahannya lebih besar ya. Lalu kalau misalnya sudah baik ininya sudah baik gizinya, jangan lupa edukasi mengenai ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, lalu berikan MPASI dengan kandungan gizi lengkap terutama protein hewani. Dan kalau nah ini PMT yang mengandung protein hewani seperti telur, ayam, ikan, daging, susu, produk olahan susu. Jadi mulai dari 6 bulan mulai diberikan MPASI ini diberikan protein hewani. Jadi bukan hanya bubur susu ataupun yang beli itu jangan ya, suruh dia bikin sendiri, suruh ibu ajarin cara bikinnya. Di buku KIA sekarang tuh sudah lengkap cara pembuatannya, terus sanan menunya itu buku KIA itu yang sekarang tuh yang baru ya sudah lengkap. Dan kalau berat badan berdasarkan usia atau BB/U kurang dari -2 SD atau weight faltering atau growth accelerator, rujuk ke puskesmas. Oh ya, tadi slide sebelumnya coba bisa mundur. Nah, ini yang tadi kan posyandu dia bisa mendeteksi tadi ya gizi baik, gizi kurang ya, weight faltering, gizi buruk, stunting maupun BLR. Nah, pada yang gizi baik, berat badan tinggi badan baik, tidak ada stunting, ini tidak perlu dirujuk. Edukasi aja pemberikan PMT yang baik, lalu pantau berat berikutnya ya per bulan berikutnya. Untuk yang gizi ada ada weight faltering, berat badan kurang, gizi kurang, rujuk ke puskesmas. Nanti tata laksananya oleh dokter puskesmas. Sedangkan gizi buruk juga langsung rujuk ke puskesmas ya. Di puskesmas nanti di terangan berikutnya. Yang stunting kalau khusus untuk stunting rujuk ke puskesmas. Di puskesmas dilakukan konfirmasi. Kalau memang ternyata stunting langsung rujuk ke RSUD. Jadi stunting ini harus rujuk, bukan di tata laksana di puskesmas. Lalu kalau untuk BLRR maupun bayi prematur ini juga harus langsung rujuk ya. Slide. Jadi ya udah yang ini ya. Jadi ini yang tadi kan yang ditata laksana di posyandu itu screening awal. Jadi kita nanti kalau harus benar mengukurnya, ketahuan mana yang bermasalah, yang baik tidak perlu rujuk, yang bermasalah ini semuanya rujuk ke puskesmas. Nah, di sini peranan dokter puskesmas. Ya, untuk pasien yang weight faltering, gizi kurang, berat badan kurang, ini bisa di evaluasi tadi, cari refleksnya, kalau terus cari apakah ada asupannya kurang, bisa kerjasama dengan TPG-nya ya. Jadi dokter puskesmasnya dengan TPG-nya evaluasi, dokter yang mengevaluasi apakah ada refleks, lalu cek konfirmasi ulang berat badan tinggi badannya,
kalau terus nilai asupannya dan juga yang tadi ya infeksi. Kalau misalnya tidak ada infeksi dan hanya asupan yang kurang, bisa diberikan PDK. Nanti ada di berikutnya ada penjelasannya apakah itu PDK. Nah, itu dievaluasi ya 1 sampai 2 minggu. Bila berat badan naik, lanjutkan intervensi terapi di puskesmas. Kalau berat badan tidak naik adekuat, dalam 1 minggu, malah justru ini PNPK terbaru nih, 1 minggu dulu 2 minggu, langsung rujuk ke RSUD. Kenapa begitu agresif? Karena itu jangan sampai yang tadi gizi kurang itu berlanjut menjadi stunting. Jadi ini yang tadi ya, yang gizi kurang nih. Sedangkan kalau yang gizi buruk, bila tersedia, tadi kan rujuk ke puskesmas, bila tersedia F75 dan F100, mineral milk tersedia, berikan. Ya, biasanya sekarang puskesmas ada ya F75 F100 berikan. Lalu evaluasi, naik nggak berat badannya ya. Kalau misalnya tidak ada atau tidak naik adekuat dalam 1 minggu, rujuk. Nah, kalau stunting di puskesmas konfirmasi artinya cek ulang, ukur ulang berat badan, apakah yang takutnya salah yang di posyandu ya, ukur lagi berat badan, tinggi badan. Kalau misalnya ternyata beneran stunting, rujuk ke RSUD. Kalau yang untuk BBL dan prematur langsung rujuk. Jelas ya, slide. Nah, ini yang tadi ya, yang saya jelaskan, konfirmasi pengukuran antromotis sebelumnya, cari penyebab potensial stunting. Jadi tugasnya konfirmasi pengukuran, cari red flag, infeksi, resiko infeksi. Bila terdapat flag filtering atau gizi kurang tanpa stunting, berikan PDK pangan untuk keperluan diet khusus. Apakah itu PDK? Nah, ini jenis PDK itu adalah susu standar untuk usia 0-12 bulan. Dan susu pertumbuhan untuk usia 1-3 tahun. Jadi dokter puskesmas bisa memberikan susu. Misalnya anaknya di atas umur 7 bulan misalnya. Dia ASI saja, susunya ASI plus berikan makanan tambahan, lalu ternyata atau umur 5 bulan lah, 5 bulan biar nggak bingung ya, 5 bulan ternyata dia ASI eksklusif, menyusuinya sudah benar, tapi ternyata beratnya kurang atau gizinya kurang, kita bisa berikan susu standar, susu tambahan, tapi sesuai usia ya. Jadi ASI-nya diteruskan ditambah dengan susu formula. Nah, kalau misalnya di atas umur 6 bulan, dengan ASI berikan tadi makan MPASI yang benar, ASI teruskan tambahkan susu. Nah, ini bisa diberikan di puskesmas ya. Pemberian PDK ini diresepkan dan dipantau oleh dokter di FKTP. Slide. Sedangkan, nah ini ya pencegahan sekunder pada anak dengan gizi kurang meningkat kecukupan nutrisi harus terdiri dari 30% lemak dan 10% protein. Lakukan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi yang tersedia. Misalnya ada darah perifer lengkap, urin rutin, feses rutin, tes mantuk. Jadi kita cari penyakit infeksi yang sering terjadi. Observasi selama 1 minggu, bila tidak ada perubahan rujuk. Kasus gizi buruk tanpa komplikasi dapat diberikan F75 F100 ya. Tadi kalau tidak ada perubahan rujuk. Konseling dan edukasi orang tua mengenai cara pemberian makan sesuai usia, kondisi, cara menyiapkan susu formula, memilih jenis makanan dan pelaksanaan dan feeding rule. Ya, nanti kita pelajari yang setelahnya. Slide. Sedangkan yang pencegahan tersier ini dilakukan di rumah sakit ya. Rumah sakit menerima rujukan dari puskesmas yang pasien-pasien yang tadi berat badannya tidak naik setelah intervensi dan juga gizi buruk ya tidak ada perubahan. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh apakah ada misalnya lakukan ronsen, tes mantuk, bone age ya sesuai indikasi. Slide. Nah, ini di rumah sakit itu dilakukan oleh dokter anak untuk konfirmasi diagnosis stunting. Tentukan varian normal, apakah dia normal atau patologis. Nah, ini juga sama ya, edukasi pemberian makan sesuai usia, jenis terapi, dan kondisi anak. Slide. Tata laksana gizi, aktivitas fisik, dan durasi tidur. Nah, ini pemberian makanan yang benar dan cukup,
Lalu jadwal tidur, karena ternyata hormon pertumbuhan itu dilepaskan saat malam hari saat dia deep sleep, tidur pulas, yaitu antara pukul 23 sampai 03. Jadi jam 21 jam 9 malam itu anak harus diusahakan tidur. Ya, jadi kalau dia tidurnya cukup, hormon pertumbuhan juga akan terangsang untuk dikeluarkan dan ini akan menaikkan tinggi badan. Slide. Jadi nanti di rumah sakit ditentukan dia varian normal atau patologis, dia proporsional atau disproporsional. Dan kita yang khusus juga di rumah sakit kita memberikan PKMK, yang pangan khusus untuk keperluan medis khusus. Ini susu kalori tinggi. Yang biasanya susu biasa kan kalorinya 100 cc per 67 kalori per 100 mili. Kalau pada PKMK ini di atas 0,9 kalori. Jadi yang susu yang 100 kalori 100 mili atau 150 kalori per 100 mili. Jadi diusahakan untuk tata laksana untuk mencapai tumbuh kembang, memperbaiki asupan dan juga mencari infeksi penyakit yang mendasari. Slide. Nah ini untuk kita memberikan ini sesuai ASEAN nutrisi pediatrik dilakukan pertama saat anak datang ya lakukan anamnesis, pengukuran antropometri, pemeriksaan fisik dan penunjang. Kalau misalnya sudah ketahuan dia ternyata stunting atau gizi kurang atau gizi buruk, hitung berdasarkan nilai angka kecukupan gizi. Kalau misalnya udah berapa kalori nih, misalnya dia gizi stunting dengan gizi kurang, kita ukur kalorinya butuh misalnya 1000 kalori gitu ya. Nah ini untuk menghitung kalori ini dihitung dari berat badan ideal dikalikan kebutuhan kalori menurut usia tinggi. Jadi bukan kebutuhan kalori menurut usia kronologis ya. Nah, harus dilihat grafiknya sih kalau mungkin masih bingung. Terus lalu ini kalau misalnya sudah ketemu kalorinya berapa, tentukan cara pemberiannya, apakah oral, enteral, atau parenteral. Oral itu yang makan biasa ya, enteral misalnya pemasang NGT, parenteral IV. Yang pilihan utama itu adalah oral. Kalau misalnya enteral, oralnya tidak kurang dari 80%, kita bisa pilihannya masang NGT. Ya, terutama bila pasien sudah gizi buruk, biasanya nafsu makannya juga tidak ada. Kita memberikan target susu per hari 1000 ml juga nggak akan cukup. Akhirnya kita pasang NGT dan biasanya hasilnya bagus. Penentuan jenis makanan stunting dengan nah ini stunting dengan berbagai jenis status gizi, baik gizi kurang, gizi buruk, bisa diberikan PKMK. Tadi kan kalau misalnya yang gizi kurang kita berikannya PDK. Nah, tapi kalau anak stunting dengan gizi kurang kita bisa berikan PKMK secara penuh atau sebagian oral atau enteral. Yang PKMK itu yang tadi ya kalori tinggi ya, makanan komposisi seimbang yang utama sumber protein. Slide. Nah, ini RDA kebutuhan nutrisi berdasarkan usia. RDA itu per kilokalori per berat badan. Ini untuk usia 0 sampai 1, 110 sampai 120 kalori per kilo. Jadi kalau berat badan ideal 10 berarti kita kali 110 kali 10 dari 1100 kalori. Untuk 1 sampai 3 tahun 100 kalori, 4 sampai 6 tahun 90 kalori. Tapi ini usia itu berdasarkan usia tinggi. Kalau misalnya umurnya 1 tahun, dia stunting. Ternyata kalau kita plot ke grafik tinggi badan berdasarkan usia, tingginya itu sesuai dengan usia 8 bulan. Berarti kita mengalihkannya bukan dengan yang tadi setahun 100 kalori, tapi usia tingginya tadi sesuai dengan 8 bulan kita berikannya 120 kalori gitu. Jadi kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Jadi ininya dikalikannya berdasarkan usia tinggi ya. RDA berdasarkan usia tinggi. Slide. Nah, untuk PKMK yang tadi ya susu kalori susu kebutuhan medis khusus yang kalorinya tinggi harus berdasarkan indikasi dan diresepkan oleh dokter anak. Jadi kalau PKMK diberikannya di rumah sakit. Kita pantau setiap 2 minggu menilai akseptabilitasnya, toleransinya, efektivitas pemberian nutrisi. Bila terdapat kenaikannya kurang memadai, kita rujuk juga ke konsultan nutrisi metabolik. Indikasi rujuk balik kapan kita balikan ke puskesmas
Ya, misalnya tadi dari puskesmas rujuk ke rumah sakit nih, rumah sakit kita terapi, kita bisa kembalikan bila berat PB per U atau TB per U lebih dari -2. Apabila sudah tidak stunting lagi, kita bisa balikan ke puskesmas. Slide. Nah, tata laksana stunting secara umum ya, anak stunting dengan gizi kurang atau gizi buruk yang disertai dengan refleks atau tidak memungkinkan konsumsi ASI atau MPASI dengan faktor risiko. Misalnya, ini yang tadi ya, jadi kita tata laksana bisa pada anak stunting dengan gizi kurang atau gizi buruk yang disertai refleks atau yang membutuhkan faktor risiko lain, misalnya BBLSR, sangat prematur, yang lahirnya 1,3, 1,5, bisa pulang rumah sakit dia turun lagi tuh beratnya. Nah ini perlu susu PKMK khusus ya. Ataupun misalnya anak yang alergi protein susu sapi, ini juga perlu susu khusus, susu yang sudah dihidrolisis secara ekstensif, ataupun kelainan metabolisme bawaan. Lalu PKMK yang diberikan untuk yang bayi anak stunting dengan gizi kurang atau gizi buruk adalah oral nutrition supplement atau ONS nih, susu ya, dengan kandungan energi lebih dari 0,9 kilokalori per mili. Jadi untuk perbandingan susu formula biasa itu yang banyak di pasaran itu kalorinya 0,67. Ini kan 90 ya, 0,67 atau 67 kalori per mili per 100 mili kilokalori. Jadi kalau yang susu khusus itu di atas 90, bisa yang paling tinggi itu sampai 150 yang saya tahu ya, 100 150. Jadi dengan volume yang sama kalorinya lebih besar. Jadi kita memberikan tidak terlalu banyak tapi kalorinya tinggi. Nah ini tidak sembarangan, jadi ini tidak dijual bebas karena kita harus hitung dulu kebutuhan kalori berapa sesuai dengan target berat badannya, lalu yang diberikannya berapa kali per hari, ya itu kita harus hitung dulu. Nah ini bayi yang diberikan PKMK juga bayi yang sangat prematur dan BLR ya, kandungan yang prematur juga tinggi, 24 kilokalori per 30 mili atau 81 kalori per 100 mili. Atau bisa juga kita pakai HMF. Ini yang untuk susu yang alergi susu sapi ya, yang hidrolisa ekstensif. Slide. Nah ini suka ada juga nih, sampai kemarin juga saya pernah nerima juga, pada rata-rata pada bayi stunting atau gizi buruk atau gizi kurang, atau yang stunting lah ya, biasanya pada nggak mau imunisasi gitu di ini. Padahal tidak, justru ini harus imunisasi, karena dia rentan terhadap terjadi infeksi. Tidak ada kontraindikasi khusus ya, jadi anak stunting lebih rentan. Jadi imunisasi sesuai usia dilengkapin. Slide. Nah ini kesimpulan. Jadi pencegahan stunting ini mulai dari posyandu. Ini justru perannya sangat besar. Kalau kita ini hanya di rumah sakit hanya menerima rujukan. Jadi yang bisa memilah kasus itu ada dari awal adalah di posyandu, pencegahan primer, lalu dokter puskesmas, pencegahan sekunder maupun di klinik, dan dokter anak di RSUD. Jadi selama ini jarang kita menerima rujukan dari puskesmas maupun posyandu apalagi ya. Jadi rata-rata kita temukan karena kita cek sendiri ya. Jadi masih belum jalan nih bagan itu, kalau misalnya ini lebih bagus lagi, bisa terdeteksi lebih banyak. Jadi tata laksana stunting meliputi tata laksana medis sesuai kondisi, tata laksana nutrisi, non nutrisi, perbaikan kualitas tidur dan aktivitas fisik. Ini tata laksana nutrisinya ini sesuai langkah asuhan nutrisi pediatrik, komposisi makanan seimbang, utamakan protein hewani. Nah ini juga masih pengetahuan orang tua juga masih rendah ya, rata-rata tuh makanan MPASI yang pertama tuh tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau kita ada anak di bawah balita itu tanyakan, Bu sekarang dikasih makan apa gitu, bukan hanya makannya dikasih makan nggak, kasih makan, tapi tanyakan apa makannya gitu. Misal bu susu isinya apa aja. Jadi walaupun dia datang bukan karena stuntingnya dan penyakit lain batuk pilek, kita tanyakan juga ini biar kita bisa tahu apakah dia selama ini sudah benar memberikan makanan MPASI-nya. Slide. Yang tadi ya, alergi sapi ini juga perlu PKMK. HMF dan susu formula prematur indikasi pada bayi prematur, imunisasi indikasi sesuai usia.
Nah, ini kalau anak stunting dengan keterlambatan perkembangan juga perlu pemeriksaan lanjutan khusus. Yang tadi ya, selain berat badan, tanya juga perkembangannya udah bisa apa sekarang. Semakin kita semakin dini kita intervensi untuk terapi, akan semakin bagus hasilnya. Jangan misalnya sudah 1 tahun belum bisa tengkurap baru dibawa atau baru dirujuk. Begitu 6 bulan belum bisa tengkurap itu sudah terlambat perkembangan. Atau 3 bulan, 4 bulan belum bisa angkat kepala itu udah terlambat perkembangan. Langsung rujuk biar bisa diterapi segera. Lalu penyakit penyerta pada anak pada stunting juga diberikan terapi sesuai indikasi. Slide. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Teti atas pemaparan materinya dan ditanya jawab ada yang bertanya. Atas nama Tunggu, tenang aja. Ya, tenang dulu, tenang. Nggak usah buru-buru, tenang dulu. atas nama Parahia Putri Dok, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan terutama ibu hamil makro dan mikronutrien yang dipersiapkan agar janin tetap sehat dan terhindar dari anemia dan stunting? Yang keduanya, berapa lemak dan protein yang dibutuhkan untuk ibu hamil? Kemudian anjuran nutrisi anak di atas 2 tahun supaya tidak stunting dan tidak anemia defisiensi zat besi. Apakah stunting setelah usia 2 tahun sama sekali tidak bisa diperbaiki? Itu dulu, Dok. Satu-satu dulu ya. Apa yang pertama tadi? Yang pertama itu Cepat. Lagi dibuka. Oh, udah selesai. Udah ya. Terima kasih. yang pertama apa yang harus kita lakukan terutama ibu hamil untuk Oh ya, ibu hamil. memenuhi makro dan mikronutrien yang dipersiapkan agar janin tetap sehat dan terhindar dari anemia dan stunting, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya sebelum hamil ya harus sehat dulu calon ibu, mulai dari dia tidak anemia. Sebaiknya sebelum hamil udah cek darahnya, DPL-nya, darah perifer lengkap, bisa ketahuan kan dia ada anemia atau tidak. Lalu status gizi juga selama sebelumnya juga baik misalnya ya. Jadi keadaan sehat baru dia hamil. Setelah hamil pantau berat badannya, periksa ke dokter kandungan ya atau ke bidan, lihat pantau berat badannya sesuai dengan kan ada standarnya. Kalau saya untuk ibu hamil saya kurang terlalu ini ya. Jadi maksudnya kan ada untuk trimester pertama berapa minimalnya, trimester kedua, trimester ketiga. Lalu kalau di USG kan ketahuan kan, misalnya bisa dideteksi ini perkembangan janinnya, penambahan berat badannya baik atau tidak. Jadi penting untuk periksa berkala kehamilannya, baik ke bidan maupun ke dokter kandungan, dan kalau bisa USG juga ya, biar dipastikan usia kehamilan dan kenaikan berat badan janinnya. Kalau umur makanannya sama ya, makanan bergizi, tinggi protein, protein hewani ya untuk kesehatan ibunya maupun janinnya. Jadi intinya kalau untuk ibu hamil, periksa ke dokter kandungan, lihat per semester atau per bulannya minimal berapa, 4 kali ya sekarang ya ibu hamil, trimester 4 kali ya, trimester pertama 1 kali, kedua 1 kali, ketiga 2 kali ya Sekarang 6 kali. Oh 6 kali ya. Jadi itu semakin sering periksa, semakin terlalu bisa terdeteksi secara dini. Dan juga jangan lupa ibunya sehat, tidak ada penyakit kronis, misal tidak ada TBC atau tidak ada ISK, infeksi saluran kemih atau keputihan yang berbau yang bisa akan pengaruhi bayinya. Jadi kalau ibunya sakit juga bisa pengaruhi ke janin, terutama infeksi-infeksi yang bisa lewat darah ya. Jadi bisa dari makanannya, prehamilnya, HB-nya, cek darahnya, lalu status gizi ibunya sebelum hamil, selama hamil juga asupan nutrisinya, dan hindari infeksi ya, dan kontrol secara rutin ke dokter kandungan. Itu bisa kedeteksi di perkembangan janinnya, pertumbuhan berat badannya sudah baik atau tidak.
Mungkin itu untuk hamil ya. Yang kedua apa teh tadi ya? Yang kedua, bentar dok. Ya, banyak pertanyaan. Iya dok, banyak sekali dok. Sangat menarik materi yang dokter paparkan. Yang kedua itu anjuran nutrisi anak di atas 2 tahun supaya tidak stunting dan tidak anemia defisiensi zat besi. Dan jika stunting setelah usia 2 tahun sama sekali apakah sama sekali tidak bisa diperbaiki? Itu dok, pertanyaan yang keduanya. Kalau makanan yang tadi ya tinggi protein hewani, yang pertama sih kalau misalnya kita punya anak, kita cek dulu ya status gizinya bagaimana saat ini, berat badan usianya apakah cukup, tinggi badannya apakah cukup, berat badan berdasarkan usianya. Terus nutrisinya yang tadi seimbang, tinggi protein hewani, apalagi yang di bawah 2 tahun pertama itu yang tinggi karena dia pembentukan otak itu perlu untuk lemak dan protein yang tinggi. Dan itu bisa didapat dari telur dan susu. Dari penelitian yang tinggi kandungan proteinnya adalah 2 itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya berat badannya sudah baik, tinggi badannya sudah baik, makanannya bisa diteruskan. Berarti dia selama ini sudah makannya baik ya. Terus yang untuk susu juga silahkan ya. Cuma yang perlu saya ini kan, kalau misalnya pasiennya ditanya kasih susu nggak, susu tanya kan ya susunya susu apa gitu. Kadang soalnya sering dikasih susu kental manis tuh. Nah itu saya sering banyak menemukan. Jadi edukasi jangan diberikan, itu kan bukan susu ya, banyak gula doang, tinggi gula. Jadi lebih aman kita kalau mau di atas 1 tahun kita bisa berikan susu kotak misalnya ya. Kalau nggak mau susu ini, susu bubuk ya, jangan diberikan susu kental manis. Ini banyak sekali diberikan di di daerah ya. Kalau saya tanya pasti anaknya sih bagus ininya berat badannya karena tinggi gula ya. Itu harus ditanyakan, harus diedukasi. Terus kalau misal di atas 2 tahun yang tadi kan bisa dia stuntingnya karena malnutrisi, bisa karena dia stunting familial ya. Kalau misalnya stuntingnya karena genetik, nanti saat dia growth spurt pas remaja dia akan naik sendiri ya. Caranya kita membedakan, kalau sebelum 2 tahun kita lihat kalau misal selama ini beratnya naik terus, tidak ada weight filtering, tidak ada gagal ketemu, ini kemungkinan dia familial. Terus kalau di atas, kalau sebelumnya ada sering sakit-sakitan, gagal tumbuh, ini kemungkinan dia stuntingnya karena malnutrisi. Dan kalau untuk yang tadi, kalau misalnya untuk kecerdasan, kalau beneran stunting karena malnutrisi, ya berarti kognitifnya akan berpengaruh. Ya, dan ini bisa untuk menginikan mungkin bisa dengan distimulasi ya, tapi tetap saja tidak akan sama dengan anak yang memang sehat dari mulai awal ya. Mungkin ini bisa untuk mengurangi akan yang dari penelitian sebelumnya kan bisa dengan dilakukan intervensi ya. Intervensi stimulasi maksudnya. Itu bisa untuk bisa menaikkan IQ-nya walaupun tidak sama dengan anak yang sehat secara dari awalnya ya gitu. Mungkin itu ya. Jadi pastikan dulu dia stuntingnya stunting familial atau stunting varian normal atau dia stunting karena malnutrisi. Kalau Baik, karena Dok. kalau malnutrisi bisa dengan stimulasi tapi tidak seoptimal dengan tanpa stunting. Mungkin itu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan nih dok. Pertanyaan selanjutnya. Itu dari Dr. Mutiara Nurmasari Azizah. Izin bertanya, pasien dengan PJB disarankan dari rumah sakit ke puskesmas untuk diberikan intervensi gizi karena berat badannya sangat kurang. Apa yang sebaiknya diberikan dokter puskesmas, sedangkan di puskesmas hanya ada F100? Terima kasih dok. Umur berapa ya bisa ini nggak ya itunya? Nggak ada ini ya? Tidak disebutkan. Dikatakan ya? Iya dok. Berat badannya sangat kurang, jadi sebetulnya harus dirinci lagi ya. Ini umur berapa, terus berat badannya gizi buruk atau gizi sangat kurang kan berarti BB per U ya. 9 bulan katanya dok. 9 bulan, terus dia berat badan sangat kurang itu BB per U kurang dari -3 loh. Apa dia gizi buruk enggak? Jadi harus dinilai antropometrinya BB per U dan BB per TB. Jadi kalau BB per U berarti berat kurang dari sangat kurang dari -2 berarti berat badan kurang. Kalau kurang dari -3 dia berat badan sangat kurang. Kalau berat badan berdasarkan tinggi badan itu kalau kurang dari -3 itu gizi buruk. Ya, jadi
Yang ini jangan sampai ketukar, soalnya masih banyak yang salah. Kalau berat badan per tinggi badan kurang dari -2 itu gizi kurang. Nah, kalau misalnya gizi buruk, kalau gizi buruk kita bisa berikan F100. Kalau misalnya jadi kalau berat badan sangat kurang harus yang tadi ya, benar apakah dia status gizinya apa? Kalau gizi buruk kita bisa berikan F100. tergantung Kalau berat badannya acid intermediate type 1% pada kulit yang kulitnya atrofi karena usia dan karena topical. Kalau misalnya berat badannya kurang, gizinya kurang, berat badan berdasarkan usia kurang, terus gizinya juga gizi kurang, kita bisa berikan susu formula biasa yang tadi yang sesuai dengan alur rujukan ya. Jadi itu nilai lagi nanti berat antropometrinya. Ya, kalau misalnya gizi buruk ataupun berat badan sangat kurang itu kita bisa berikan F100. Sebaiknya sih kalau misalnya gizi buruk dia kontrol lagi ke rumah sakit, dan kalau misalnya perlu PKMK minta resep dari dokter anaknya. PKMK-nya apa, berapa dosisnya, target berat badan berapa. Itu bisa saya juga biasanya bisa gitu, kalau misalnya ini perlunya sekian-sekian, nanti kita bersurat ke dokter puskesmas, berikan ini, nanti biar kalau misalnya dia memang berat badan sangat kurang atau gizi buruk, tetap harus kontrol kembali ke rumah sakit, paling enggak per 2 minggu ya, untuk evaluasi lagi. Apalagi pasien PJB ya. Demikian mungkin. Baik dok, terima kasih dok atas jawabannya dok. Ada lagi nih dok, ini yang bertanya, apabila stunting dengan penyakit lain, contoh TB, walau sudah selesai pengobatan, apakah dia bisa kita berikan F100 karena berat badan tetap tidak naik, malah setelah selesai dinyatakan sembuh, berat badan jadi turun lagi? Apa tadi, TB dengan udah selesai gitu? Iya dok. Jadi dia stunting dengan penyakit penyerta, yaitu TB. Sudah selesai pengobatan. Apakah dia bisa kita berikan F100 karena berat badan tetap tidak naik. Malah setelah selesai pengobatan, dinyatakan sembuh, berat badannya malah jadi turun, dok. Nah, jadi balik ke yang tadi ya, kita diagnosis dulu dia status gizinya apa ya. Dia gizi kurang, gizi buruk, apa-apa. Jadi kita memberikan terapi sesuai dengan diagnosis. Kalau misalnya gizi buruk kita berikan F100. Terus terapi TB-nya di mana? Kalau misalnya dia udah terapi TB 6 bulan, evaluasi benar udah sembuh nggak? Dulu berdasarkan apa? Kalau ronsen kita cek ronsen ulang. Kalau misalnya meragukan, sebaiknya dirujuk aja ke rumah sakit biar evaluasi ini sebenarnya sudah sembuh atau belum ya. Ini kan bisa aja ternyata TB-nya belum sembuh, ataupun terutama kalau TB apakah masih ada kontak. Cek juga orang tuanya, sumber penularannya apakah sudah di tracing, udah ditelusuri ya. Jadi kalau kita menemukan satu anak TB, kita harus cek kontaknya, siapa sumber penularannya. Nggak mungkin anak itu tiba-tiba TB. Kalau misalnya tidak diobatin seketatnya, itu biasanya hasilnya kurang bagus. Jadi begitu ada satu anak yang kena, harus dicek seluruh sekeluarga, terutama orang dewasa ya, untuk mencari sumber penularan. Dan untuk terapi yang pemberian ininya kita evaluasi lagi benar apa sudah sembuh atau tidak. Dan untuk susunya yang tadi ya, jadi diagnosis lagi ini status giginya apa, ukur tinggi badan, ukur berat badannya, terus diplot dia masuk kemana, BB per PTB-nya masuk kemana, apakah dia gizi buruk, apakah dia gizi kurang ya. Jadi sesuai alur tadi, kalau misalnya dia gizi buruk kita bisa berikan F100, gizi kurang kita bisa berikan susu biasa. Intervensi selama 1 minggu tidak perubahan, rujuk ke rumah sakit ya. Nanti itu sebetulnya udah dibikin tuh bagan itu, bisa kita kasus apapun kita kembalikan ke situ, ini masuk kemana gitu. Dan di bagan yang terbaru itu yang di puskesmas maupun klinik ya, pemerintah sudah lebih agresif, jadi 1 minggu tidak ada perubahan langsung disuruh rujuk. Biasanya sih 2 minggu nggak ada perubahan rujuk ya. Apalagi kalau ini ternyata udah 6 bulan tidak ada perubahan, sebaiknya dirujuk. Mungkin begitu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi pertanyaan, ini yang terakhir ya dok ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih dok.
Satu, apakah ada dosis KGBBB susu formula untuk fase stabilitas dan terapi malnutrisi? Dan apakah susu formula soya lebih bagus untuk terapi malnutrisi? Itu yang pertama, Dok. Mau langsung dijawab apa langsung dibacakan yang pertanyaan keduanya, Dok? Yang tadi susu apa? Apakah dosis KGBB susu KGBB itu apa ya? formula? Kurang tahu nih, Dok. Ini yang bertanyanya di itu. Kilogram per berat badan sepertinya, Dok. Susu formula untuk fase berapa stabilitas. dosisnya? Iya, dan terapi malnutrisi. Dan apakah susu formula soya lebih bagus untuk terapi malnutrisi? Jadi kalau malnutrisinya apa yang tadi ya, balik lagi ya, malnutrisinya dia apa? Apakah dia gizi kurang, apakah dia gizi buruk, itu tetap harus terus tingginya apa. Jadi malnutrisi itu ungkapan secara umum, tapi kita harus jabarkan dia itu malnutrisinya masuk yang mana, apakah dia gizi kurang, apakah dia berat badan sangat kurang, apakah dia stunting. Nah dari situ kalau sudah jelas diagnosisnya kita bisa ke terapinya. Kalau misalnya stunting dengan gizi kurang atau dengan berat badan kurang, kita bisa berikan susu formula yang kalori tinggi yang tadi PKMK. Kalau ternyata dia tidak stunting, hanya gizi kurang, kita bisa berikan susu formula biasa sesuai usia, ya. Jadi balik ke kalau kita runut ininya nggak akan bingung. Jadi pertama patokannya itu dicek berat badan, tinggi badannya. Nah itu ketahuan nanti status gizinya apa, BB per U, TB per U, BB per TB. Jadi nanti ketahuan dia gizi kurang misalnya, tidak stunting, gizi kurang, perawakannya normal. Ini bisa kita berikan susu biasa. Kalau dia stunting dengan gizi kurang ataupun stunting dengan gizi buruk, ini harus susu PKMK khusus yang tadi kalorinya tinggi dan harus diresepkan oleh dokter anak. Terus kalau soya itu kan dia susu karena untuk yang alergi susu sapi. Sebetulnya untuk alergi susu sapi itu susunya itu susu yang sudah dihidrolisa secara ekstensif ya. Jadi ini misalnya nih, ini hanya merek, contohnya Pregestimil atau Nutramigen itu merek, beberapa merek ya. Nah itu kalau cuma dia susu-susu itu kan harganya mahal. Nah bisa dicoba kalau misalnya tidak mampu dengan soya. Namun tidak semua pasien alergi susu sapi itu bisa dengan soya, kadang dia juga alergi terhadap susu soya gitu. Jadi ini soya itu sebetulnya peruntukannya untuk alergi susu sapi. Bukan kalau kalorinya sama aja dengan susu biasa. Jadi bukan untuk susu yang gizi kurang ataupun stunting ya. Kalau yang sudah stunting dia butuhnya susu PKMK khusus yang kalorinya tinggi. Misalnya kalau nggak kebayang Nutrini Drink atau Infantrini untuk di bawah setahun ini misal ya menyebutkan merek, atau Pediasure misalnya. Itu untuk di atas tahun itu 100 kalori per 100 ml. Jadi biar nggak bingung bolak-balik, jadi diagnosis dengan cek tinggi badan berdasarkan antropometrinya ya, lalu diagnosis di status gizinya apa, baru kita bisa susunya apa gitu ya. Mungkin ini apa jelas nggak? Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Dari Dr. Bambang Suprayitno. Umur 1 tahun sangat aktif, bermain, sudah bisa berjalan, diajari renang juga. Hanya ibunya bingung karena nafsu makannya kadang susah dan diperiksakan spesialis anak, kesannya normal, diberikan resep untuk nafsu makan. Dikhawatirkan berat badannya turun. Mohon sarannya, Dok. Jadi anak misalnya nggak terlihat gemuk itu belum tentu berat badan kurang ya. Jadi tetap yang tadi balik lagi ke itu, kita cek berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan tinggi badan. Kalau ternyata dia berat badannya cukup, tinggi badannya normal, gizinya cukup, berarti nggak masalah gitu. Memang umur setahun itu berat badannya tidak akan menaik secara drastis, beda dengan di bawah 6 bulan misalnya ya. Terus selama anaknya lincah, terus berat badannya normal sesuai usia, gizinya juga baik, nggak apa-apa sih, nggak jangan khawatir gitu ya. Yang penting tadi apalagi udah bisa lari-lari 1 tahun itu normal, dan belum tentu yang terlihat sering juga sih ke saya kelihatannya ini kecil dibandingin ini, padahal belum tentu yang gemuk itu yang sehat gitu ya. Cuma kita kan ada dasarnya, kalau ini berat badan berdasarkan 1 tahun ternyata dia antara udah ideal, berat badan berdasarkan tinggi badannya juga normal ya.
kita jangan khawatir gitu, berarti sudah normal ya. Ininya menurut standar antropometri, apalagi anaknya aktif, nggak apa-apa dan tidak perlu rutin diberikan vitamin, asal dari asupannya cukup yang tadi ya, nutrisi seimbang, tinggi kalori, bisa diberikan susu atau susu tambahan juga boleh. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Dokter Teti atas jawabannya. Terima kasih juga pada peserta yang sudah bertanya. Sekian ya, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Selanjutnya sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh tim media kami. Baik, terima kasih pada tim yang telah memandu. Tim media, silahkan dipandu. Baik, terima kasih moderator. Mohon hadirin sekalian rekan sejawat untuk membuka videonya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Mangga moderator dilanjut. Baik, terima kasih kepada tim yang telah memandu sesi dokumentasi. Mari kita tutup acara ini dengan baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa jika ada keluhan, kesehatan, ataupun berkonsultasi mengenai program kehamilan dapat berkunjung ke Rumah Sakit Andalusia, berkonsultasi mengenai anak juga dapat berkunjung ke Rumah Sakit Andalusia yang berlokasi di Jalan Raya Serang Pandeglang, kilometer 5, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cikocok Jaya, Kota Serang, Banten. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada cara cepat menghilangkan nyeri pinggang tanpa operasi, yaitu dengan laser PLDD. PLDD merupakan prosedur medis minimal invasif dengan teknologi laser pada bantalan tulang. Keunggulan PLDD adalah dilakukan hanya dengan suntikan, prosedur tindakan hanya 15-30 menit, menggunakan bius lokal, tidak merusak jaringan tubuh, pasien sudah bisa langsung aktivitas pasca tindakan, dan biayanya relatif terjangkau. Yuk langsung konsultasikan dulu keluhanmu bersama dokter kami di Rumah Sakit Andalusia.